Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sehat semua hari ini? Sehat. Nah, jadi sebelum kita akan memulai kegiatan belajar kita di hari ini, kita akan buka dengan doa. Saat ini Ibu akan pimpin dengan doa. Mari kita berdoa. Amin. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang narasumber. Ada yang tahu di sini apa itu narasumber? Nggak. Nah, jadi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang apa itu narasumber. Nah, jadi adik-adik, narasumber ini adalah seseorang atau orang yang menjadi sumber informasi dari suatu masalah atau sumber informasi untuk kepentingan atau pemberitaan di media massa. Siapa yang di sini pernah Mbak Undi televisi ada wawancara dari satu orang dengan orang lain? Ada yang pernah lihat? Pernah. Ya, jadi yang menjadi pewawancara itu disebut Narasumber. bukan penanya, menanyakan suatu informasi kepada orang yang ditanya yang merupakan Narasumber. narasumber. Oke, jadi narasumber itu adalah orang yang menjadi apa tadi? Penanya. Sumber informasi. Menjadi apa? Sumber Sumber informasi. informasi. Nah, di sini ada beberapa syarat untuk menjadi narasumber. Nah, syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjadi narasumber agar dalam proses penyampaian materi menjadi optimal, yaitu yang pertama, pemahaman tentang materi yang akan disampaikan itu baik. Kemudian yang kedua, metode pengajaran yang menarik. Yang ketiga, pemanfaatan kemajuan teknologi. Yang keempat, disiplin waktu dan menghargai moderator. Kemudian yang keenam, interaktif. Nah, dari penjelasan tadi, di sini ada yang tahu macam-macam dari narasumber. Siapa saja yang boleh jadi narasumber untuk suatu informasi? Ada yang tahu? Nggak ada. Yang nggak tahu semua? Nah, jadi di sini Ibu akan menjelaskan macam-macam dari narasumber. Nah, untuk narasumber yang pertama yaitu ilmuwan. Jadi, ilmuwan ini dianggap sebagai narasumber paling sensitif di antara narasumber lainnya dalam hal memberikan keterangan kepada pihak-pihak lain di luar disiplin ilmunya. Nah, jadi para ilmuwan ini sama seperti juga wartawan. Nah, kemudian narasumber yang kedua. Ada yang tahu di sini narasumber yang kedua siapa, boleh? Nggak ada. Nah, jadi untuk yang bisa menjadi narasumber yang kedua yaitu politisi. Nah, politisi ini memiliki motivasi yang sedikit berbeda dalam mencari perhatian publik melalui media. Nah, seseorang politisi adalah seseorang yang berusaha meniti tangga kepemimpinan institusi sosial atau mengubah institusi. Nah, jadi dari politisi ini pewawancara bisa mendapatkan informasi dari suatu masalah. Nah, untuk narasumber yang ketiga yaitu anggota yang tidak puas. Nah, anggota yang dimaksud di sini yaitu anggota dari suatu komunitas. Nah, anggota yang tidak puas dalam suatu organisasi merupakan narasumber yang seringkali digunakan untuk dijadikan sumber dari informasi. Nah, akan tetapi sumber-sumber semacam itu penting juga dalam reportasi interpretatif karena tentang kelemahan-kelemahan institusi yang tidak mungkin diperoleh dengan cara lain. Nah, untuk narasumber yang keempat yaitu pejabat humas. Nah, pejabat humas ini bagi seorang wartawan interpretatif sumber resmi yang bernama pejabat humas atau hubungan masyarakat ini amat penting. Nah, orang ini dapat mencurahkan sebagian besar waktunya
untuk memikirkan dalam-dalam tentang kebijakan-kebijakan atau tindakan-tindakan dan rencana-rencana instansi yang menyediakan banyak sekali informasi dan membuka pintu lebar-lebar untuk menyediakan banyak sekali informasi. Nah, jadi untuk narasumber yang keempat yaitu pejabat humas. Nah, sampai di sini mengerti semua? Mengerti. Nah, untuk sumber informasi yang terakhir yaitu sumber anonim. Nah, di sini sumber informasi juga bisa membahayakan atau menimbulkan suatu kerugian bagi wartawan atau media. Jadi, sebagai wartawan, kita juga dapat mencari informasi dari narasumber itu harus berhati-hati agar supaya informasi yang kita dapat itu bisa menguntungkan kita tapi bukan membahayakan kita. Nah, jadi sampai di sini semua mengerti? Mengerti. Nah, jadi itu tadi pengertian dari narasumber, macam-macam narasumber. Nah, dari beberapa penjelasan tadi, ada yang tahu apa tugas dari narasumber? Ada yang tahu? Nggak tahu. Kalau tidak tahu, jadi tugas dari narasumber itu yaitu memberikan informasi. Nah, karena pengertian dari narasumber sendiri yaitu sumber informasi, jadi otomatis tugas dari seorang narasumber itu memberikan suatu informasi. Nah, kemudian informasi yang diperoleh atau didapat dari narasumber itu dilakukan melalui apa? Ada yang tahu? Untuk mendapatkan satu informasi dari narasumber itu yang dilakukan yaitu apa? Nggak tahu. Wawancara. Nah, agar supaya kita mendapatkan informasi dari narasumber, yang harus kita lakukan yaitu wawancara dengan narasumber tersebut. Nah, jadi sampai di sini semua mengerti tentang narasumber? Mengerti. Nah, jadi sampai di sini dulu materi kita di hari ini. Jadi untuk tugas minggu depan, tugas di rumah ya, dicatat. Jadi cari di koran ataupun di majalah, di media massa manapun, dicari apa suatu masalah. Jadi tulis pokok masalah di situ apa, kemudian tulis juga siapa yang menjadi narasumber dari masalah tersebut. Sudah dicatat semua? Sudah. Nah, jadi tugas ini dikumpul minggu depan. Jadi sampai di sini kegiatan belajar kita. Jadi untuk menutup kegiatan belajar kita di hari ini kita akan berdoa. Jadi mari kita berdoa. Selesai. Nah, jadi jangan lupa nih adik-adik untuk tugas kumpul minggu depan. Jadi sampai kita bertemu di minggu depan. Terima kasih dan selamat pagi.